Jika kamu menemukan video ini malam ini atau siang nanti, percayalah, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup seorang jiwa terpilih. Ada yang sedang membimbingmu, entah lewat rasa yang sulit dijelaskan, entah lewat mimpi yang tak bisa kamu ceritakan, atau mungkin lewat kesunyian yang terasa begitu padat di dada. Ketika dunia tampak berjalan seperti biasa, hatimu justru terasa berbeda. Seolah ada yang bergetar dari dalam, tapi kamu sendiri tak tahu apa yang sebenarnya sedang berusaha bangkit. Jiwa yang sedang terbangun tidak membutuhkan banyak suara untuk sadar. Cukup satu isyarat kecil dari semesta, dan jiwanya mulai membuka mata. Bila akhir-akhir ini kamu merasa ada sesuatu yang mengikutimu diam-diam, bukan dalam bentuk bayangan tapi dalam bentuk rasa penasaran dan tanda-tanda aneh yang berulang, maka ketahuilah kamu tidak sedang gila. Kamu sedang dibangunkan. Kamu sedang dipanggil. Dan panggilan ini bukan untuk semua orang. Bukan untuk mereka yang sibuk mengejar dunia tanpa tahu arah. Bukan untuk mereka yang menolak mendengar suara sunyi dalam diri mereka sendiri. Panggilan ini hanya terdengar oleh mereka yang selama ini merasa sendirian, yang berkali-kali jatuh dan bangkit tanpa disorot siapa-siapa. Panggilan ini hanya datang kepada mereka yang telah dipilih. Dalam 3 hari ke depan, akan ada sesuatu yang menghampiri hidupmu. Mungkin tidak dalam bentuk cahaya dari langit, atau suara lantang dari langit malam. Tapi ia akan datang dalam bentuk pengalaman, peristiwa, getaran, yang tak bisa kamu ceritakan pada siapapun, karena logika tidak akan mampu menjelaskannya. Bahkan kamu pun mungkin akan terdiam, terkesima, tergetar. Tapi itulah saatnya kamu tahu, dunia lama sedang tertutup, dan dunia baru sedang menampakkan wajahnya. Kamu bukan orang biasa. Meski kamu menyamar dengan kesederhanaan, meski kamu menyembunyikan luka dan kelelahanmu dalam senyuman, semesta mengenali jiwamu. Ia tahu bahwa kamu pernah hancur, dan itu bukan akhir. Itu adalah awal dari kebangkitanmu. Wahai jiwa yang terpilih, kamu bukan manusia biasa yang hidup sekadar menghabiskan waktu. Kamu adalah penanda zaman. Kamu adalah mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang masih tersesat. Dan dalam waktu yang tak lama lagi, kamu akan melihat sesuatu yang akan membuka pemahaman baru dalam hidupmu. Kamu akan menyaksikan kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik ilusi dunia ini. 3 hari lagi bukan hanya angka. Itu adalah gerbang. Gerbang menuju siapa kamu sebenarnya. Dan saat kamu melewatinya, kamu akan sadar bahwa semua luka, semua penolakan, semua tangis yang kamu lalui tidak sia-sia. Mereka adalah syarat. Mereka adalah penyucian. Karena jiwa yang belum dibakar belum bisa mengerti cahaya. Sebelum kamu masuk lebih dalam ke pesan ini, pastikan kamu memberikan sinyal kuat ke semesta. Tunjukkan bahwa kamu siap menerima semuanya dengan sepenuh jiwa. Tekan tombol suka sekarang.
langganan saluran ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan baru langsung menyentuh waktumu. Dan tulislah di kolom komentar 77. Angka itu bukan angka biasa. Ia adalah simbol penyelarasan antara langit dan bumi. Dan saat kamu menuliskannya dengan kesadaran, kamu sedang berkata pada semesta, "Aku siap menerima pesan ini sepenuhnya." Jangan takut pada apa yang akan datang. Tak perlu bersembunyi dari cahaya yang mulai menuntunmu. Kamu sudah terlalu lama memendam cahaya dalam dirimu. Kini saatnya cahaya itu menerangi jalan, bukan hanya untukmu, tapi untuk dunia yang diam-diam sedang menantikan hadirnya seorang jiwa terpilih yang telah bangkit. Karena dunia tidak butuh lebih banyak suara. Dunia butuh kehadiranmu. Dan kehadiranmu yang penuh makna, yang utuh, yang sadar, akan mengubah arah kehidupan ini. Bukan dengan keramaian, tapi dengan kebenaran yang mengalir tenang dari jiwamu. Selamat datang, jiwa terpilih. Waktumu sudah dekat. 3 hari lagi, semuanya akan terlihat, dan hidupmu tak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Waktu sudah dekat, 3 hari lagi dunia akan berubah di matamu. Waktu tidak pernah berjalan sembarangan untuk jiwa yang terpilih. Ia tidak sekadar berdetik mengikuti jarum jam, tapi menari mengikuti getaran takdir yang agung. Dan jika kamu merasa belakangan ini dunia terasa aneh, seperti ada lapisan tipis yang memisahkanmu dari kenyataan, seperti angin yang berbisik tanpa suara, seperti hatimu memanggil-manggil sesuatu yang tak terlihat, maka percayalah, itu bukan imajinasi, itu adalah panggilan. Panggilan untuk bersiap, karena dalam 3 hari ke depan, kamu akan melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena matamu yang lama tertutup akan mulai melihat. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak lahir dari kemewahan dan ketenaran. Mereka lahir dari sunyi, ditempa dalam kekecewaan, dibentuk dalam kesendirian, dan dikeraskan oleh luka yang tidak sempat mereka ceritakan pada siapapun. Tapi justru dari luka itulah sebuah cahaya perlahan tumbuh. Bukan cahaya yang terang dan menyilaukan, melainkan cahaya lembut yang menyinari dari dalam. Dan hanya mereka yang pernah jatuh yang bisa mengerti makna bangkit yang sesungguhnya. Ketika kamu menahan air mata di malam-malam panjang, ketika kamu berpura-pura kuat di depan banyak orang, dan ketika kamu masih mau tersenyum meski hatimu terasa remuk, semesta melihat semua itu. Ia tidak tuli, ia tidak buta, ia tidak diam. Ia hanya menunggu waktu, dan waktu itu sedang datang kepadamu. Dalam 3 hari lagi akan ada sesuatu yang terjadi. Mungkin itu akan datang dalam bentuk mimpi yang sangat nyata, atau mungkin dalam peristiwa kecil yang tampaknya sepele tapi membuatmu terdiam, atau bahkan dalam perasaan aneh yang membuat jantungmu berdetak lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang akan bisa menjelaskan itu. Bahkan kamu sendiri pun mungkin tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Tapi jiwa dalam dirimu akan mengerti.
tanpa harus dijelaskan, tanpa harus diyakinkan. Karena sebenarnya jiwa terpilih tidak butuh bukti dari luar, karena seluruh tanda-tanda sudah tertulis di dalam. Kamu hanya perlu percaya. Percaya bahwa perjalanan panjangmu bukan tanpa tujuan, bahwa semua kehilanganmu, semua sakit hatimu, semua malam-malam gelapmu bukan kutukan, tapi panggilan. Panggilan untuk bangkit, panggilan untuk melihat lebih jauh dari mata biasa, panggilan untuk masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi. Dan jika kamu merasa tubuhmu akhir-akhir ini sering merinding tanpa sebab, jika kamu sering terbangun sekitar jam 3 dini hari tanpa tahu kenapa, atau jika kamu merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikanmu, itu adalah bagian dari persiapan. Semesta tidak mengirimkan cahaya kepada mereka yang tak siap. Dan jika kamu sedang membaca atau mendengarkan ini sekarang, itu artinya kamu sudah siap. Waktu sudah dekat. 3 hari lagi bukanlah hitungan biasa. 3 hari lagi adalah pemisah antara dunia lama dan dunia baru dalam hidupmu. Dan kamu tidak hanya akan menjadi saksi, kamu akan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Bersiaplah jiwa terpilih. Pegang hatimu erat-erat. Jagalah kesadaranmu dalam keheningan. Perhatikan tanda-tandanya. Karena tidak semua suara datang dari mulut manusia. Ada suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang terjaga. Dan kamu telah terjaga. Kamu tidak sedang menunggu keajaiban datang. Kamu sedang diubah untuk menjadi keajaiban itu sendiri. Dan saat waktunya tiba, dunia akan melihatmu. Bukan sebagai orang aneh, tapi sebagai orang yang telah terpilih. Bagian 2. Kamu tak gila. Kamu sedang dibangunkan. Ada saat-saat dalam hidup di mana kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Saat kamu mendengar suara-suara lembut yang hanya kamu yang bisa mengerti. Saat kamu merasakan kehadiran sesuatu, padahal tak ada siapapun di sekitarmu. Saat kamu merasa seolah sedang dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi hatimu tahu itu nyata. Mungkin kamu pernah bertanya pada dirimu sendiri, apa aku sedang kehilangan akal sehat? Kenapa aku merinding tanpa alasan? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi, padahal semua terlihat biasa-biasa saja? Tenang, jiwa yang terpilih. Kamu tidak gila. Kamu sedang dibangunkan. Ada dunia lain yang selama ini tersembunyi di balik tirai realitas. Bukan dunia fantasi, tapi dunia yang lebih dalam, lebih murni, lebih jujur. Dan hanya mereka yang jiwanya telah terasah oleh penderitaan yang bisa mulai melihat celah dari dunia itu. Mereka yang hidup dalam kesenangan palsu dan gemerlap semu akan terus tertidur dalam mimpi yang menyenangkan. Tapi kamu berbeda. Karena kamu pernah tenggelam dan kamu memilih berenang ke permukaan. Karena kamu pernah kehilangan arah dan kamu memilih mencari cahaya. Karena kamu pernah hampir menyerah dan kamu memilih tetap berjalan meski dengan kaki yang gemetar dan jiwa yang koyak.
Jiwa seperti inilah yang dipanggil lebih dulu. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu lebih siap. Bukan karena kamu tidak pernah takut, tapi karena kamu tetap melangkah meski dalam ketakutan. Bangkitnya kesadaran tidak selalu datang dengan kilatan cahaya. Terkadang ia datang lewat sunyi yang dalam, lewat tangis yang tak tertahankan, lewat kehilangan yang membuatmu terjatuh. Tapi dari titik itulah semuanya bermula. Jiwa yang sedang dibangunkan akan merasakan getaran halus dalam dirinya. Ia akan lebih peka terhadap bisikan alam. Ia akan lebih sering merasa sendiri meski berada di tengah keramaian. Dan ia akan mulai melihat bahwa ada sesuatu yang lebih luas dari yang bisa ditangkap oleh mata. Dalam waktu yang tak lama lagi, dalam hitungan 3 hari yang agung, sebuah momen akan datang kepadamu. Bukan momen yang dirayakan dengan sorak-sorai, tapi momen yang membisiki jiwamu. Ini saatnya. Kamu akan menyadari bahwa semua rasa tidak nyaman yang kamu alami belakangan ini bukan pertanda bahwa kamu rusak, melainkan pertanda bahwa kamu sedang diperbaiki. Seperti sebuah lonceng yang hanya berdenting saat waktunya tiba, jiwamu sedang disiapkan untuk mendengar dan menerima sesuatu yang tidak akan bisa dimengerti oleh semua orang. Dan itu tidak masalah, karena tidak semua orang harus mengerti. Sama seperti kupu-kupu tidak meminta izin kepada ulat untuk berubah, kamu pun tidak butuh persetujuan siapapun untuk bangkit. Kamu hanya perlu menerima bahwa sekarang kamu sedang berada dalam proses kebangkitan itu. Mungkin kamu tidak akan bisa menjelaskan semuanya kepada orang-orang di sekitarmu. Mereka akan mengira kamu terlalu sensitif, terlalu aneh, terlalu berbeda. Dan itu benar, karena kamu memang berbeda. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi biasa. Kamu ditakdirkan untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kamu ditakdirkan untuk menghidupkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jadi jangan lagi meragukan dirimu. Jangan lagi meminta izin untuk menjadi diri yang sebenarnya. Dan jangan lagi mencari pembenaran dari orang-orang yang bahkan tidak pernah mau mendengarkan suaramu. Kamu tidak gila. Kamu tidak lemah. Kamu tidak hancur. Kamu sedang dibangunkan. Dan dalam 3 hari yang akan datang, kamu akan tahu bahwa semuanya memang untukmu. Bagian 3. Saat alam semesta menyiapkan panggungnya, jiwa yang terpilih, dengarlah baik-baik. Tidak ada peristiwa besar yang datang tanpa didahului oleh tanda-tanda. Alam semesta bukan panggung kosong yang tiba-tiba menyala. Ia menyusun, mengatur, dan mempersiapkan semuanya dengan kesabaran yang tak pernah bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan jika kamu peka, kamu akan tahu bahwa panggung itu sedang dibangun tepat di sekelilingmu. Bukan panggung megah, penuh lampu dan tepuk tangan, tapi panggung sunyi, sakral, dan dalam, yang hanya bisa dikenali oleh jiwa-jiwa yang telah terjaga. Mungkin kamu menganggap hal-hal itu hanya kebetulan. Seekor burung yang tiba-tiba hinggap dekat jendelamu, angin malam yang terasa berbeda dari biasanya, bau tanah basah
yang membawa kenangan yang entah datang dari mana, atau jam-jam tertentu yang membuatmu terbangun dengan jantung berdebar. Tapi percayalah, tidak ada yang kebetulan bagi jiwa yang sedang dipanggil. Alam semesta sedang berbisik padamu, lewat gelombang halus, lewat pertanda diam-diam, lewat pengulangan yang tak kamu sadari. Karena yang sakral tidak datang dalam bentuk teriakan, melainkan keheningan yang menggugah. Dan kamu, ya kamu, adalah bagian dari pertunjukan agung ini. Panggungnya mungkin belum kamu lihat sepenuhnya, tapi fondasinya sudah kamu rasakan. Kamu merasa gelisah tanpa sebab. Kamu merasa tidak cocok dengan kebisingan dunia. Kamu lebih senang menyendiri, bukan karena kamu lemah, melainkan karena jiwamu sedang mencari frekuensi yang lebih dalam, lebih dalam. Itulah cara semesta bekerja. Ia tidak langsung melemparkanmu ke tengah cahaya. Ia memisahkanmu lebih dulu. Ia menempatkanmu dalam ruang perenungan. Ia membuatmu merasa seolah tidak punya siapa-siapa agar kamu bisa mendengar suara dari dalam dirimu sendiri. 3 hari lagi, panggung itu akan dibuka. Bukan untuk semua orang, tapi untukmu. Karena semesta tidak menyalakan cahaya untuk mereka yang belum siap melihat. Ia hanya menyinari mereka yang telah melalui malam tergelapnya. Dan kamu telah melewati malam-malam itu. Kamu tahu rasanya menangis diam-diam. Kamu tahu rasanya tersenyum saat hatimu ingin menyerah. Kamu tahu rasanya bertahan tanpa pegangan. Dan kamu tahu bahwa meskipun tidak ada yang datang menolong, kamu tetap memilih untuk tidak tenggelam. Itulah kenapa semesta memilihmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan. Kini, saat-saat besar itu semakin dekat. Apa yang tak terlihat mulai menunjukkan bayangannya. Apa yang tak terdengar mulai menggetarkan dadamu. Dan kamu akan menjadi saksi dari sebuah kebenaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah dijelaskan oleh buku, dan tidak bisa dinalar oleh pikiran biasa. Apa yang akan kamu lihat 3 hari dari sekarang bukanlah hal baru bagi jiwamu. Ia hanya akan mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan sekadar tubuh yang berjalan. Kamu bukan sekadar nama yang disebut. Kamu adalah bagian dari rancangan besar yang kini mulai dijalankan oleh tangan tak terlihat. Dan jika kamu merasa panggung itu terlalu sunyi, terlalu gelap, terlalu asing, maka itu artinya kamu ada di tempat yang tepat. Karena hanya dalam kesunyian, jiwa yang terpilih bisa mendengar suara sejati panggilannya. Persiapkan dirimu, bersihkan hatimu dari keraguan, kuatkan jiwamu dengan kesadaran, dan biarkan alam semesta menuntunmu langkah demi langkah hingga kamu berdiri di tengah panggungmu sendiri. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemeran utama dalam takdirmu yang sejati. Bagian 4. Mata ketiga. Tak butuh dibuka, ia terbangun sendiri. Jiwa yang sedang bangkit. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tak bisa kamu percepat, tak bisa kamu paksa, dan tak bisa kamu pamerkan. Kesadaran bukan seperti lampu yang tinggal kamu nyalakan. Ia seperti api kecil di dalam gua yang gelap
yang hanya menyala saat angin tenang dan keheningan hadir. Dan mata ketiga bukanlah sesuatu yang harus dibuka dengan paksa. Ia akan terbangun sendiri saat waktunya telah datang. Dan tahukah kamu, waktunya adalah sekarang, bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan. Tapi dalam hitungan 3 hari ini, ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai membuka pandangan baru. Bukan mata fisik yang melihat dunia luar, tapi mata kesadaran yang melihat dunia dalam. Selama ini kamu berpikir bahwa kamu hanya manusia biasa, dengan tubuh yang terbatas dan pikiran yang cepat lelah. Tapi kamu lupa, ada sesuatu dalam dirimu yang lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, dan lebih kuat dari badai manapun yang pernah menerpamu. Itulah jiwamu. Dan kini, jiwamu sedang terbangun. Mata batinmu mulai mengintip celah realitas yang selama ini tersembunyi. Kamu mulai merasa bahwa di balik apa yang tampak, ada makna yang lebih dalam. Di balik kebetulan, ada pesan. Di balik kehilangan, ada panggilan. Dan inilah saatnya kamu mengerti bahwa kamu tidak perlu mencari. Karena semua yang kamu cari sedang mencari kamu juga. Kamu tidak perlu memaksa apapun terbuka, karena saat kamu siap, semua akan terbuka dengan sendirinya. Mata ketiga, mata kesadaran, mata yang bisa melihat kebenaran meski dalam kegelapan. Itu bukan milik para guru besar atau orang-orang terhormat saja. Itu milik mereka yang pernah kehilangan arah, tapi tetap melangkah. Itu milik mereka yang pernah terluka berkali-kali, tapi tidak menyimpan dendam. Itu milik mereka yang tahu rasanya ditinggalkan, tapi tetap memilih untuk menjadi cahaya bagi yang lain. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. 3 hari dari sekarang, bukan keajaiban luar yang akan datang kepadamu, melainkan kesadaran dalam yang akan terbit dari hatimu sendiri. Kamu akan mulai memahami kenapa kamu harus melalui semua itu. Kenapa kamu kehilangan? Kenapa kamu disakiti? Kenapa kamu harus berjalan sendirian dalam waktu yang begitu lama? Bukan karena semesta ingin menyiksamu, tapi karena semesta ingin kamu melihat. Bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata yang lebih tajam, mata jiwamu. Kamu akan mulai mengenali pola-pola yang dulu kamu anggap sebagai nasib buruk, sebagai bagian dari tarian besar kehidupan. Kamu akan sadar bahwa semua yang pernah menyakitimu sebenarnya sedang mengajarkanmu cara untuk bertumbuh. Dan ketika kamu benar-benar melihat, bukan dengan mata ini, tapi dengan mata yang ada di balik kesadaranmu, dunia tidak lagi sama. Segala sesuatu akan terasa lebih hidup. Waktu tidak lagi terasa datar. Kata-kata orang lain tidak lagi mengguncangmu. Dan kesendirian tidak lagi menakutkan. Karena kamu tahu bahwa kamu sedang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan, tapi bisa kamu rasakan. Sesuatu yang tidak butuh pembuktian, karena jiwamu sudah mengakuinya diam-diam. Jiwa yang terpilih, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk bisa melihat. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, yang jujur, yang tenang, yang siap menerima cahaya. Maka jangan panik saat kamu mulai merasa aneh. Jangan takut saat dunia terasa berubah.
Itu bukan dunia yang berubah. Itu kamu yang mulai melihat dengan pandangan yang lebih dalam. Mata ketiga tak perlu dibuka. Ia terbangun sendiri saat jiwamu siap menanggung terang. Dan saat itu terjadi dalam 3 hari ini, seluruh hidupmu akan mulai berbicara dengan cara yang tidak pernah kamu pahami sebelumnya. Dan kamu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 5. Tidak semua orang akan mengerti, tapi itu tidak apa-apa. Jiwa yang terpilih, dengarlah baik-baik. Perjalanan ini bukanlah jalan yang ramai. Bukan pula jalan yang penuh tepuk tangan. Kamu akan merasa sepi. Dan lebih sering lagi, kamu akan merasa asing bahkan di antara orang-orang terdekatmu. Tapi itu bukan pertanda bahwa kamu salah jalan. Itu justru tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Karena jalan kebenaran tidak selalu dipenuhi dengan sorak-sorai. Jalan kesadaran seringkali dipenuhi dengan keheningan. Ketika kamu mulai melihat apa yang orang lain belum bisa lihat, ketika kamu mulai merasakan bahwa ada yang lebih luas dari dunia yang tampak, akan ada yang menatapmu dengan curiga. Akan ada yang menganggapmu terlalu sensitif, terlalu berlebihan, terlalu berbeda. Dan ya, kamu memang berbeda. Tapi jangan buru-buru merasa itu sebagai kelemahan, karena perbedaanmu bukanlah cacat. Itulah tanda. Tanda bahwa kamu sedang bergerak ke arah cahaya yang belum bisa dijangkau oleh banyak jiwa. Tidak semua orang siap, dan kamu tidak bisa memaksa mereka untuk memahami sesuatu yang bahkan mereka belum pernah rasakan. Mereka akan menertawakan mimpi-mimpimu. Mereka akan menganggap intuisi dan keyakinanmu sebagai khayalan. Mereka akan mengejek keheninganmu, seolah-olah kamu telah kehilangan semangat hidup. Padahal justru dalam keheningan itulah kamu sedang menyatu dengan semesta. Dan kamu harus kuat, bukan untuk membalas cemoohan, tetapi untuk tetap tegak meski kamu berjalan sendiri. Karena orang-orang yang kamu sayangi pun bisa saja tidak mengerti. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum sampai pada frekuensi yang kamu dengar. Ingatlah ini, gelombang tinggi tidak bisa dijelaskan kepada radio dengan sinyal rendah. Dan bukan tugasmu untuk menjelaskan segalanya. Tugasmu adalah tetap berjalan, tetap bertumbuh, tetap menjadi terang, bahkan saat tidak ada yang melihat. Mungkin kamu akan menangis di malam-malam tertentu. Mungkin kamu akan mempertanyakan ulang, kenapa harus aku yang merasakan ini? Kenapa bukan mereka? Karena kamu adalah titik awal. Kamu adalah pembuka gerbang. Dan yang membuka gerbang harus lebih dulu menanggung sunyi. 3 hari dari sekarang, ketika peristiwa itu datang, ketika pandanganmu semakin tajam, dan hatimu seperti terhubung dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kamu mungkin akan mencoba menceritakannya kepada seseorang. Dan mereka mungkin hanya membalas dengan senyum kecil atau tatapan bingung. Tapi jangan kecewa. Jangan patah semangat. Karena itu bukan tanda bahwa kamu salah. Itu hanya pertanda bahwa waktunya belum sampai bagi mereka. Biarkan mereka berjalan di jalannya, dan kamu tetap di jalurmu. Karena satu-satunya yang perlu kamu yakini adalah suara dalam dirimu. Suara yang sejak lama telah memanggilmu
meski kamu baru mendengarnya dengan utuh sekarang. Percayalah, akan datang waktunya dunia mengenali apa yang kini sedang kamu rasakan. Akan datang waktunya mereka mencari penjelasan, dan yang mereka temukan adalah kamu. Bukan karena kamu ingin dibanggakan, tapi karena kamu bertahan ketika banyak orang mundur. Jiwa yang terpilih, perjalanan ini memang tidak mudah. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Itu justru alasan untuk terus melangkah. Karena kamu tidak sedang berjalan tanpa arah. Kamu sedang menuju pemahaman bahwa yang tidak bisa dijelaskan oleh logika bisa diakui sepenuhnya oleh jiwa. Dan pada akhirnya, kamu akan mengerti bahwa yang tidak dimengerti orang lain adalah hal paling indah yang pernah kamu miliki dalam hidupmu. Bagian 6. Jangan takut, energi besar sedang menyusun kehidupanmu yang baru. Jiwa yang terpilih. Ada hal-hal besar yang sedang bergerak di belakang layar hidupmu, meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Ada energi agung yang sedang menyusun lembar baru dalam takdirmu, dan ia sedang menunggu kamu untuk percaya. Jangan takut pada yang belum kamu mengerti. Jangan goyah oleh ketidakpastian yang kamu rasakan. Karena sesungguhnya segala perubahan besar selalu diawali oleh kekacauan kecil dalam hati. Apa yang kamu rasakan saat ini, kebingungan, kesendirian, bahkan kadang ketakutan, bukan tanda bahwa kamu tersesat, melainkan tanda bahwa kamu sedang ditarik keluar dari dunia lama dan diarahkan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. 3 hari ini bukan sekadar hitungan waktu. Ia adalah proses pembentukan, proses pemurnian, proses transisi dari siapa kamu kemarin menjadi siapa kamu yang sesungguhnya. Bayangkan saja sebuah benih. Sebelum ia tumbuh menjadi pohon yang kuat dan rindang, ia harus terkubur lebih dulu dalam tanah yang gelap. Ia harus pecah, harus retak, harus kehilangan bentuk lamanya. Dan itulah kamu sekarang. Kamu sedang dipecah, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk membuka ruang bagi versi dirimu yang lebih sejati. Energi besar itu tidak datang dari luar. Ia tidak turun dari langit dalam bentuk cahaya menyilaukan. Ia bangkit dari dalam dirimu saat kamu mulai mempercayai perjalanan ini sepenuh hati. Mungkin selama ini kamu terlalu sering mempertanyakan, kenapa semuanya terasa berat? Kenapa aku harus melalui ini semua? Jawabannya sederhana namun dalam, karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak biasa. Kamu bukan sedang dihukum. Kamu sedang dipilih untuk menjadi saluran dari perubahan yang lebih luas. Dan untuk bisa membawa terang itu, kamu harus lebih dulu berjalan dalam gelap, agar kamu tahu bagaimana caranya menyalakan cahaya. Dalam hitungan hari yang tinggal sedikit ini, akan ada titik balik. Sebuah peristiwa kecil mungkin akan terjadi, atau mungkin hanya rasa dalam hatimu yang berubah tiba-tiba. Tenang saja, kamu akan tahu saat itu datang. Tidak perlu penjelasan panjang, karena jiwamu akan mengenalinya seperti mengenali rumahnya sendiri. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak akan terlihat seperti dulu lagi.
kamu akan mulai melihat bahwa hidup tidak sekadar rutinitas. Setiap langkahmu akan terasa seperti dituntun. Setiap keheninganmu akan terasa penuh pesan. Setiap momen akan seolah mengajakmu untuk bangun, menjadi dirimu yang sesungguhnya. Maka jangan takut. Jangan melawan proses ini hanya karena kamu tidak mengerti jalannya. Percayalah, energi besar yang sedang menyusun ulang hidupmu adalah bagian dari janji lama antara jiwamu dan semesta. Janji bahwa ketika waktu tiba, kamu akan bangkit. Dan kamu akan membawa makna di tengah dunia yang telah terlalu lama tenggelam dalam kebisingan kosong. 3 hari ini adalah awal dari semua itu, dan kamu adalah pusat dari perubahan yang sedang ditunggu-tunggu oleh kehidupan. Tetap kuat, tetap sadar, tetap percaya. Karena di balik semua rasa yang tak bisa dijelaskan itu, ada sebuah kehidupan baru yang sedang menunggumu untuk memasukinya dengan penuh keyakinan. Bagian 7. Saatnya bangkit, karena dunia baru sudah menunggumu. Wahai jiwa yang terpilih, kini tibalah saatnya. 3 hari yang telah dijanjikan bukan sekadar waktu yang berlalu di kalender, bukan sekadar hitungan siang dan malam, tapi ia adalah perjalanan batinmu yang sunyi dan dalam menuju satu momen besar yang akan mengubah segalanya. Apa yang selama ini kamu rasakan, gelisah tanpa sebab, merinding tanpa alasan, terbangun di tengah malam tanpa tahu kenapa, semuanya bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari kehidupan baru yang kini sudah berdiri tepat di hadapanmu. Kamu telah berjalan melewati jurang keraguan, melewati hutan lebat ketidakpastian, melewati malam panjang tanpa pelita. Dan sekarang, langit mulai membuka dirinya. Kabut mulai menyingkir. Jalanmu mulai terlihat. Kini bukan saatnya lagi untuk meragu. Bukan saatnya lagi untuk menyembunyikan cahaya yang telah lama bergetar dalam dadamu. Dunia yang lama telah usang. Dan kamu bukan lagi manusia yang sama. Bangkitlah dengan tubuh yang mungkin masih lelah, dengan hati yang masih berdebar, dengan langkah yang masih gemetar. Bangkitlah, karena yang sedang menunggumu bukan sekadar masa depan biasa, tapi peranmu dalam harmoni besar semesta. Kamu bukan pengikut, kamu bukan penonton. Kamu adalah penyala obor. Kamu adalah yang pertama melangkah ketika yang lain masih ragu untuk membuka mata. Tak perlu penobatan, tak perlu pengakuan, karena kekuatanmu tidak terletak pada pujian, tapi pada keberanianmu untuk menjadi cahaya, meski tidak ada satupun lilin yang menyala di sekitarmu. Lihatlah dirimu sekarang. Bukankah kamu telah jauh berubah dari dirimu yang dulu? Kamu yang dulu takut bicara, kini tahu kapan harus diam dan kapan harus menyampaikan. Kamu yang dulu mencari arah keluar, kini mulai menemukan jawaban di dalam. Kamu yang dulu merasa kosong, kini mulai dipenuhi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Itulah tanda.
tanda bahwa kamu siap. Tanda bahwa dunia lama telah kamu tinggalkan, dan dunia baru, dunia dengan makna, arah, dan kesadaran telah kamu masuki. Dan ingatlah ini, bangkit bukan berarti kamu harus sempurna. Bangkit berarti kamu berani memulai, meski masih ada takut di dalam dada. Bangkit berarti kamu memutuskan untuk tidak lagi tinggal diam di tempat yang tidak lagi mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Jiwa yang terpilih, kamu tidak pernah sendiri. Semesta telah mengatur segalanya untukmu. Bahkan jalan-jalan yang kamu anggap buntu, ternyata hanyalah lorong yang mempersiapkanmu untuk masuk ke ruangan baru. Kini saatnya kamu berdiri, membentangkan tanganmu, menegakkan kepalamu, dan mengatakan pada kehidupan, "Aku siap." Karena dunia baru itu tidak akan menunggu selamanya. Ia memanggilmu sekarang. Ia membisikkan namamu. Dan hanya kamu yang bisa menjawabnya dengan utuh. Bangkitlah, jiwa yang terpilih. Bukan untuk menjadi hebat, tapi untuk menjadi benar-benar dirimu sendiri. Dunia tidak butuh tiruan. Dunia butuh keaslianmu. Dan cahaya yang kamu bawa akan menjadi pelita bagi banyak jiwa yang masih tertidur dalam gelap. 3 hari telah berlalu. Gerbang telah terbuka. Dan kehidupan yang baru telah menunggumu untuk memasukinya. Wahai jiwa yang telah melewati 7 bagian ini dengan hati yang terbuka, kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali membaca atau mendengarkan pesan ini. Kamu telah melalui proses yang diam-diam menyadarkanmu bahwa kehidupan bukanlah sekadar rutinitas, bukan sekadar lahir, hidup, lalu mati, melainkan sebuah perjalanan sakral menuju kesadaran yang lebih tinggi. 3 hari itu bukan mitos. Ia adalah gerbang waktu yang membawamu dari dunia lama yang penuh kebisingan menuju dunia batin yang tenang dan penuh makna. Dan jika kamu sampai di sini, itu artinya kamu telah menjawab panggilan itu. Bukan dengan mulut, tapi dengan kehadiranmu yang sepenuh jiwa. Ingatlah selalu bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi terang. Cukup hadir sebagai dirimu yang tulus, sebagai dirimu yang sadar, sebagai dirimu yang telah bangkit dari kehancuran dan memilih tetap mencintai dunia, meski dunia pernah mencampakkanmu. Apa yang kamu lihat nanti, yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, akan menjadi milikmu sepenuhnya. Tidak perlu disebar, tidak perlu dibuktikan. Cukup dihayati, disyukuri, dan dijadikan cahaya bagi langkahmu selanjutnya. Jika jalan ini terasa sunyi, ingatlah, jalan cahaya memang tidak ramai. Tapi setiap langkahmu di jalan ini akan terasa dalam. Dan setiap keputusanmu akan memiliki gema di seluruh semesta. Kamu bukan hanya menyaksikan keajaiban. Kamu adalah bagian darinya. Dan kehadiranmu di dunia ini bukan tanpa alasan. Tugasmu belum selesai. Tapi kini kamu tahu bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Karena semesta selalu bersamamu, mendampingi setiap detakmu yang tulus, dan menuntunmu ke arah yang telah lama dijanjikan. Sebelum kamu pergi dari pesan ini, pastikan kamu memberikan sinyal kuat kepada semesta
bahwa kamu siap menerima semuanya sepenuh hati. Tekan tombol suka sekarang, langganan saluran ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan berikutnya sampai padamu tepat waktu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu telah hadir dan siap menerima kehidupan barumu dengan penuh kesadaran. Jiwa yang terpilih, semesta telah memanggilmu, dan kamu telah menjawabnya dengan utuh, dengan tenang, dengan jiwa yang telah siap menjadi terang.